Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi oleh Inyoman Radiasa. Ada beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul ini, di antaranya 1. Pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran berikutnya adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Seorang pamong harus dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Pemikiran yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan, seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain-lain. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Berikutnya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berhamba pada anak. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Pemikiran berikutnya adalah tentang trilogi pendidikan. Dalam trilogi pendidikan, ada 3 hal sebagai seorang guru yang harus kita teladani. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Hanayani. Sebagai seorang guru, kita harus selalu memberikan teladan, membangun semangat, dan juga memberi dorongan kepada siswa kita, agar siswa kita dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dan potensi yang dimiliki. Pemikiran berikutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mencari sebuah kesimpulan dari modul tersebut, ada beberapa pertanyaan atau pemantik yang harus dijawab. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang saya percaya adalah yang pertama, pendidikan hanya proses mentransfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengajar ketercapaian KKM dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Yang keempat, siswa bukan subjek pembelajaran melainkan objek pembelajaran. Yang saya percaya berikutnya sebelum mempelajari modul ini adalah, siswa dianggap mempunyai kemampuan yang sama dalam pembelajaran. Buku dan guru adalah sumber belajar terbaik. Menggunakan strategi pembelajaran tanpa memahami kebutuhan siswa, dan memberi hukuman kepada siswa yang bersifat tidak mendidik. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah pelajari modul ini adalah mengetahui bahwa pendidikan adalah proses pengajaran yang menanamkan budi pekerti selain ilmu pengetahuan. Yang kedua, seorang pendidik harus memahami karakter siswa dan mengembangkan bakat sesuai kodratnya. Berikutnya, buku dan guru bukanlah sumber belajar yang hakiki, namun sumber belajar dapat digali dari alam lingkungannya dan mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui, anak bukanlah kertas kosong yang tinggal diisi saja, namun anak sudah memiliki corak atau motif samar-samar, sehingga tugas guru adalah menebalkan dan menuntun anak sesuai bakatnya. Yang kelima adalah memberikan hukuman harus bersifat mendidik tanpa mematahkan karakter yang dimiliki oleh anak. Dan yang terakhir adalah menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat diterapkan ada 5, yaitu yang pertama, memperhatikan karakter setiap anak agar dapat memberikan pelayanan kepada mereka sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, dan metode belajar seperti apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, berupaya untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang dapat saya lakukan berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya berfokus kepada penyampaian materi ilmu pengetahuan saja, tetapi juga perlu penanaman sikap dan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan era abad 21 dengan berbagai strategi agar dapat meningkatkan motivasi anak. Salam Merdeka Belajar.